GGL induksi pada kawat lurus. Kita lanjutkan dengan tegangan induksi yang ketiga, yaitu tegangan induksi yang terjadi pada kawat lurus. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang tegangan induksi Faraday, bahwa suatu kumparan jika melingkup medan magnet yang berubah-ubah, maka pada kedua ujung kumparan akan timbul tegangan induksi. Yang mana pada kasus ini pun juga demikian. Jika kawat ini digerakkan memotong medan magnet, jadi medan magnet tanda silang ini adalah arahnya masuk, jadi arah medan magnet masuk dipotong oleh suatu kawat, maka pada kedua ujung kawat akan timbul tegangan induksi yang besarnya adalah E induksi sama dengan BLV sin alfa. E induksi adalah tegangan listrik induksi atau GGL induksi. Kemudian B adalah kuat medan magnet, L adalah panjang kawat, V adalah kecepatan dari gerak kawat, dan alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara V dengan B. Kemudian ketika suatu tegangan induksi dihubungkan dengan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalirkan arus listrik I yang besarnya I sama dengan E induksi dibagi dengan R. Jadi arus listrik yang mengalir adalah tegangan listrik induksi yang dihasilkan dibagi dengan hambatan listrik yang terpasang. Jadi pada kasus ini, begitu dia ditarik ke kanan, maka pada kedua ujungnya ini akan timbul tegangan listrik induksi. Karena dihubungkan dengan rangkaian tertutup, maka di sini pun juga akan dialiri arus listrik. Pada saat kawat penghantar dialiri arus listrik, maka kawat tersebut akan mendapatkan gaya Lorentz. Yang mana pada kasus ini arah gaya Lorentz itu selalu berlawanan dengan arah gerak V. Jadi ketika kawat ini digerakkan ke kanan, maka akan timbul gaya Lorentz yang arahnya ke kiri. Kemudian kemanakah arah arus yang mengalir pada kawat penghantar tersebut? Jadi kita gunakan aturan telapak tangan kanan. 4 jari ini kita arahkan menuju ke arah medan magnet yang ditunjukkan, yaitu tanda silang, arahnya masuk. Kemudian FL itu adalah arah yang keluar dari telapak tangan. Jadi kasus ini FL-nya ke kiri, sehingga ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Jadi arah arus pada kawat penghantar ini adalah ke atas. Contoh soal, suatu kawat PQ yang panjangnya 40 cm digerakkan dengan kecepatan 5 meter per sekon memotong medan magnet B1 Tesla secara tegak lurus. Tentukan besar dan arah arus pada kawat PQ. Besar arusnya berapa, kemudian arahnya kemana, ke atas atau ke bawah. Jadi kita selesaikan. Untuk mencari arus listrik yang mengalir, maka kita harus mencari tegangan induksinya dahulu. E induksi sama dengan BLV sin alfa. Jadi di sini secara tegak lurus maka sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Langsung nilainya adalah B kita masukkan harganya 1. L 40 cm berarti 0,4. Kemudian V kecepatan kawat tadi digerakkan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti tegangan induksinya adalah 0,4 kali 5 berarti 2 volt. Terus berapa arus yang mengalir? Maka I arusnya I sama dengan E induksi dibagi dengan R. Jadi kita masukkan, yaitu sama dengan
E induksinya 2 volt dibagi dengan R hambatan yang terpasang yaitu 2 ohm, berarti sama dengan 1 ampere arusnya. Jadi arus yang mengalir adalah 1 ampere. Arahnya, untuk mencari arah ini maka kita harus menentukan FL nya dahulu. Jadi ketika digerakkan ke kiri maka akan timbul FL yang arahnya ke kanan. Arah arus dapat kita tentukan dengan menggunakan telapak tangan kanan. FL arahnya ke kanan, kemudian B nya adalah tanda silang. Kita langsung kita arahkan 4 jari ini ke arah B, yaitu masuk bidang, sehingga ibu jari ini adalah menandakan arah arus, yaitu ke bawah.